Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol merupakan salah satu pangkat perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pangkat Komjen Pol posisinya ada di atas Inspektur Jenderal Polisi dan di bawah Jenderal Polisi atau Jenderal Bintang 4 yang secara tradisi hanya akan dimiliki satu orang dalam struktural Polri yang biasanya diberikan pada penjabat kepala Polisi Republik Indonesia. Dilansir dari laman polri.go.id, setidaknya ada 7 jenderal aktif dengan jabatan bintang 3 dalam struktur organisasi Mabes Polri pada 2022 ini. Mereka ini bersama jenderal bintang 3 lainnya di luar struktur Polri, otomatis akan diseleksi menjadi calon Kapolri yang diajukan kepada Presiden. Lalu apakah pencapaian karir para komisaris jenderal yang berkantor di Jalan Trunojoyo, Jaksel ini linear dengan pundi-pundi penghasilan yang mereka dapatkan? Apakah kekayaan mereka terlihat wajar? Lalu kira-kira siapa jenderal yang paling tajir? Kepala Reserse dan Kriminal Polri Agus Andrianto, 55 tahun terakhir kali melaporkan kekayaannya pada laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara Komisi Pemberantasan Korupsi per 30 November 2016. Saat itu Agus masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Harta kekayaan Agus yang dilaporkan kala itu mencapai lebih dari 1,7 miliar rupiah. Dari total harta kekayaan jenderal asal Blora itu, yang memiliki tanah dan bangunan senilai total 864 juta rupiah yang berada di 2 lokasi. Agus juga memiliki koleksi kendaraan, yakni mobil Toyota Vios keluaran 2003, Nissan Grand Livina edisi 2012, serta Mitsubishi Pajero Sport 2011, dengan total aset mencapai 470 juta rupiah. Mantan Kapolda Sumatera Utara ini juga memiliki harta bergerak senilai 38 juta rupiah, dan harta kas dan setara kas 361 juta rupiah. Perwira polisi kelahiran Cilacap 57 tahun ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri. Sayangnya, ia tak memperbarui data kekayaannya pada LHKPN KPK. Lulusan Akpol 1987 ini terakhir kali melaporkan pundi hartanya sekitar 15 tahun silam, tepatnya pada 15 November 2007. Saat itu ia menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta dan diketahui memiliki kekayaan lebih dari 1,95 miliar rupiah. Dalam laporan itu pula, tercatat beberapa kendaraan pribadi milik Komjen Agung, di antaranya Toyota Kijang, Toyota Harrier, serta motor CBR, yang ketiganya merupakan edisi 2005 dengan nilai total mencapai 502 juta rupiah. Ada pula 2 bidang tanah dan bangunan di Yogyakarta dan Depok dengan nilai 931 jutaan rupiah. Suami dari mantan News Anchor Winnie Carita ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sekitar 128 juta rupiah, serta giro dan setara kas mencapai 390 jutaan rupiah. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, 57 tahun ini terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada Juni 2020 lalu, saat masih bertugas menjadi asisten Kapolri bidang logistik. Berdasarkan catatan, total harta milik mantan Kapolda Yogyakarta ini mencapai 6,55 miliar rupiah. Harta tersebut antara lain sebidang tanah dan 4 bidang tanah, serta bangunan senilai 4,95 miliar rupiah. Ada juga mobil Toyota Jeep Hardtop 1981, Honda CR-V 2020, dan Honda HR-V 2018 dengan nilai total mencapai 500 juta rupiah. 2 aset terakhir adalah kategori harta bergerak lainnya 200 juta rupiah, hingga kas dan setara kas 900 juta rupiah. Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia sejak era Kapolri Idam Aziz hingga Pertahanan Listio Sigit Prabowo ini terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2 November 2020 saat sudah menjabat sebagai Wakapolri.
Gatot Edi Pramono tercatat mempunyai harta sebesar 10,7 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri atas 2 bidang tanah dan bangunan yang berada di DKI Jakarta senilai 2,99 miliar rupiah. Selain itu, Gatot Edi juga memiliki 5 bidang tanah yang nilai seluruhnya mencapai 4,25 miliar rupiah. Untuk koleksi kendaraan, ia tercatat memiliki 4 mobil. Total nilai mobil milik Gatot sebesar 1,968 miliar rupiah. Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga memiliki harta berupa kas dan setara kas yang nilainya 1.566 miliar rupiah. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Arief Sulisyanto adalah salah satu polisi teladan yang selalu melaporkan jumlah kekayaannya setiap kali menduduki jabatan baru. Kali terakhir ia mencatatkan kekayaannya versi LHKPN pada 16 Maret 2022 dengan total harta sekitar 14,7 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terdiri atas 7 bidang tanah serta 6 bidang tanah disertai bangunan di sejumlah kota dengan nilai 7,1 miliar rupiah lebih. Ada juga kendaraan Toyota Kijang Innova 2011, Alphard 2009, Avanza 2009, Jeep Hardtop 1984, dan Innova Venture 2018 dengan nilai total lebih dari 1,63 miliar rupiah. Tercatat pula harta bergerak lainnya 2,27 miliar rupiah serta kas dan setara kas 3,6 miliar rupiah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri Komjen Ryoko Amelza Daniel memiliki total kekayaan mencapai 16,9 miliar rupiah. Harta miliknya itu dilaporkan pada 2016 silam saat ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Beliau sekaligus menjadi Jenderal Bintang 3 paling tajir yang aktif di Mabes Polri saat ini. Mantan ajudan Presiden SBY ini memiliki aset tanah dan bangunan yang kesemuanya berada di Jakarta Selatan, bernilai 14,2 miliar rupiah. Tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan warisan. Aset berupa harta bergerak yakni alat transportasi, terdiri atas 3 mobil dan 1 motor yang semuanya bernilai 418 juta rupiah. Mobil termahal berdasarkan laporan tersebut yakni Toyota Kijang Innova 2014 dan nilai jual 200 jutaan rupiah. Ryoko juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 20 juta rupiah, serta giro dan kas 2,28 miliar rupiah. Komandan Korps Brimob Polri, yakni Komjen Pol Anang Rifandoko, sejak 2019 juga adalah Jenderal Bintang 3 yang secara struktural berkantor di Mabes Polri. Sayangnya, pria 57 tahun ini tak memiliki jejak jumlah kekayaan pada catatan LHKPN KPK. Padahal Kapolda Kalimantan Tengah periode 2017 hingga 2019 ini berhasil mencatatkan sejarah sebagai Jenderal Bintang 3 pertama di Korps Brimob Polri dan pernah meraih juara pertama dalam lomba menembak kategori kelas eksekutif A. Lomba tersebut merupakan serangkaian acara HUT RI ke-72 Brimob pada 2017 silam. Nah guys, apakah menurutmu Jenderal Bintang 3 yang secara jenjang karir akan menjadi calon Kapolri? Harusnya tak dilirik Kompolnas menjadi kandidat jika mereka tak melaporkan dan atau memperbarui jumlah kekayaannya setiap tahun. Atau paling tidak, setiap kali menduduki jabatan yang baru. Gimana menurut kalian?